Selamat pagi Pak Hendra dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait public relation. Anggotanya ada saya Luis, ada Jacob, ada Vina, ada Amel, ada Dinda, ada Felix, ada juga Yansen. Pertama ada definisi dari hubungan masyarakat. Menurut James, Grunig, dan Todd Hahn dalam buku Managing Public Relation, bahwa hubungan masyarakat merupakan kegiatan manajemen komunikasi antara sebuah organisasi dengan berbagai macam publik. Lalu yang kedua, menurut Reynold Casali dalam buku Manajemen Public Relation, berpendapat bahwa hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang melakukan evaluasi terhadap sikap-sikap publik, mengidentifikasi kebijakan, dan prosedur seseorang atau sebuah perusahaan terhadap publiknya. Next, ada sejarah singkat dari hubungan masyarakat. Yang pertama, di sini pada tahun 1800 sebelum Masehi, arkeolog Irak menemukan sebuah tablet yang sekarang kita sebut sebagai buletin informasi publik. Hal ini membantu para petani mendapatkan informasi terkait cara mengairi, menanam, atau bahkan menabur tanaman. Lalu berlanjut pada kampanye hubungan masyarakat yang terjadi di Amerika, bahkan sebelum Perang Revolusi yang membantu menciptakan koloni. Para pedagang, petani, atau bahkan pihak lain melihat keuntungan dari pertumbuhan kolonial, menggunakan pernyataan yang berlebihan atau berbohong untuk memikat para pemukim ke dunia, yaitu pemukim Eropa. Lalu ada tahap propaganda sama publisitas. Di sini, surat kabar dengan sirkulasi massal dan majalah konsumen pertama yang sukses pada tahun 1830-an memperluas kemampuan masyarakat dan organisasi untuk berkomunikasi dengan publik. Dilanjut pada tahun 1896, Presiden William James Bryan dan William McKinley mendirikan markas kampanye di Chicago, yaitu tempat di mana mereka akan menerbitkan siaran pers, makalah, dan pamflet. Maka lahirlah kampanye politik nasional modern yang menandai peran manusia sebagai citra seorang penipu. Sedangkan di public relation lebih banyak diasosiasikan dengan propaganda daripada informasi yang bermanfaat. Hal ini dilihat dari pengabaian mereka terhadap publik serta kesediaan pakar humas hanya untuk melayani pihak-pihak yang berkuasa. Lalu dilanjutkan pada masa kejayaan jurnalistik dan era muckraking. Apa itu era muckraking? Di mana jurnalisme muckraking adalah pemberitaan investigatif yang mengungkap korupsi di pemerintahan, masyarakat, dan juga dunia usaha. Lalu, pada tahun 1889, Westinghouse Electric mendirikan Departemen Hubungan Masyarakat Perusahaan yang pertama, dan karyawannya merupakan seorang mantan penulis surat kabar untuk melibatkan pers dan memastikan bahwa posisi perusahaan selalu jelas dan terlihat oleh publik. Perusahaan publisitas pertama, yaitu Biro Publisitas, dibuka di Boston pada tahun 1906 dan kemudian diperluas ke New York sampai sekarang. Selanjutnya ada komunikasi dua arah. Nah, komunikasi dua arah itu merupakan konsep penting dalam hubungan masyarakat atau public relation, karena dalam konteks ini komunikasi dua arah mengacu pada pertukaran informasi atau organisasi dengan publiknya, dan juga di mana informasi tidak hanya disampaikan dari organisasi dan juga ke publiknya, tapi juga bagaimana organisasi itu mendengarkan dan juga merespon balik dari publik dan ke publik lainnya. Nah, pada tahap awal komunikasi dua arah itu terbentuk pada Perang Dunia Pertama, yang dimana dalam konteks sejarah itu terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan dukungan publik terhadap upaya perang. Nah, selanjutnya juga yang kedua itu peran dari George dan juga CPI, yang dimana George Creel itu mengumpulkan para pemimpin yang memberikan opininya dan juga berbagai latar belakang untuk membantu pemerintah membentuk opini publik, dan juga itu bisa menyampaikan aspirasi masyarakat tentang bagaimana hubungan masyarakat yang terjadi pada saat itu. Dan juga CPI menggunakan berbagai media seperti film, pembicara publik, dan juga artikel-artikel yang berasal dari surat-surat majalah yang ada di sekitar lingkungan pada saat itu, dan juga mempengaruhi dan menggerakkan masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana hubungan masyarakat itu atau public relation itu berkembang pada saat itu. Dan juga yang poin yang ketiga, kontribusi Edward Bernays, yang dimana Edward Bernays ini dapat dikatakan sebagai bapak
bapak dari public relation atau hubungan masyarakat, yang dimana dia memperkenalkan sebagaimana pentingnya untuk memahami perasaan dan juga informasi-informasi yang masuk dari publik yang bisa dikatakan sebagai aspirasinya atau opini-opini yang bisa disampaikan untuk kepada hubungan masyarakat. Dan juga Bernays memanfaatkan pengetahuan ini untuk merancang strategi PR supaya strategi dalam public relation itu bisa tersebar luas, orang-orang mengetahui bagaimana public relation itu terjadi pada saat zaman itu. Terus yang keempat, implementasi awal komunikasi dua arah, yang dimana pada saat ini komunikasi mulai dilakukan secara dua arah melalui praktisi-praktisi yang ada pada saat itu. Dan juga hal ini dapat dikatakan sebagai PR tidak hanya fokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada penerimaan dan juga analisis pesan yang masuk, dan juga akhirnya nanti PR atau hubungan masyarakat memberikan umpan baik pada publik yang menyampaikan aspirasinya. Yang kelima, perkembangan lebih lanjut, yang dimana pada tahun 1930-an pemerintah Presiden Franklin D. Roosevelt itu memilih kampanye, dan juga dari kampanye itu dia memberikan kesempatan untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya, dan hal ini dapat dikatakan sebagai hubungan masyarakatnya yang sudah terjalin dengan erat. Dan juga media-media baru pada saat itu seperti radio, terus juga mungkin dari berita-berita majalah itu bisa menyampaikan informasi-informasi kepada publik, bagaimana informasi yang baru dari hubungan masyarakat itu bisa tersampaikan kepada publiknya. Nah, selanjutnya itu ada tahap tingkat lanjut. Yang pertama itu terjadi pada saat Perang Dunia Kedua, yang dimana perkembangannya itu bisa dilihat dari poin yang pertama, yaitu penggunaan penelitian mendalam. Nah, pada tahap ini organisasi mulai menggunakan penelitian secara intensif untuk memahami kebutuhan, keperluan, dan juga kegunaan dari public relation itu sendiri. Penelitian ini juga mencakup bagaimana jajak pendapat, wawancara, dan grup fokus untuk mengumpulkan data yang akurat tentang opini-opini yang berasal dari publik. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada komunikasi yang terpadu, yaitu komunikasi dua arah tingkat lanjut yang dapat dikatakan sebagai integrasi perubahan komunikasi dua arah dari Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua, yang dimana elemen-elemen public relation itu sudah berubah, yang dapat dikatakan sebagai perikanan, promosi, dan juga komunikasi pemasaran dan strategi PR yang terbaru. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pesan yang konsisten juga efektif supaya para masyarakat atau lingkungan-lingkungan itu mengetahui informasi-informasi yang terbaru. Yang ketiga itu ada adaptasi terhadap perubahan sosial. Pada pasca Perang Dunia Kedua tentunya itu public relation masih ada tahap perkembangan pada tahap tingkat lanjut. Nah, pada saat itu tentunya public relation harus membutuhkan public relation membutuhkan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Nah, dan juga hal ini dapat dilihat bagaimana organisasi itu lebih responsif terhadap perubahan ini untuk memahami apa yang dipikirkan dan juga dirasakan oleh publik mereka. Dan juga hal ini membuat komunikasi dua arah menjadi lebih relevan dan juga sering terjadi pada zaman-zaman itu, karena memang pada perang dunia kedua itu tentunya banyak sekali konflik-konflik terjadi antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, dan harus membutuhkan hubungan masyarakat atau public relation untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungan atau lingkup tersebut. Terus yang keempat, tanggapan terhadap pengawasan publik. Hal ini dapat dikatakan sebagai dengan seiring berjalannya waktu, semakin menjadi industri PR, muncul juga pengawasan-pengawasan yang dimana hubungan masyarakat atau public relation itu menjadi lebih dekat, menjadi lebih akrab dengan masyarakatnya. Dan juga hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengawasan ini, public relation bisa mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan pada saat itu, dan juga bagaimana konflik yang terjadi, dan juga kinerja dari public relation juga dengan ada konflik yang terjadi itu bisa menyampaikan solusi, jadi tidak ada perpecahan di dalamnya. Terus yang kelima, itu ada pemanfaatan teknologi digital, yang dimana dengan ada perkembangan teknologi digital itu public relation juga mengikuti perkembangan zaman, tentunya dengan menggunakan media sosial itu juga telah mengubah cara komunikasi yang dilakukan oleh PR. Karena dengan menggunakan media sosial tentunya public relation bisa menyampaikan pesan melalui media sosial, dan itu bisa menyampaikan informasi lebih cepat dan juga lebih efektif, permasalahan itu diselesaikan. Dan juga hal ini memungkinkan umpan balik yang lebih cepat dan juga interaksi yang lebih signifikan dari antara publik dan juga hubungan masyarakatnya.
Next. Nah, yang selanjutnya itu adalah membentuk karakter humas. Membentuk karakter humas itu tersendiri dalam industri PR atau public relation itu melibatkan beberapa faktor penting yang mempengaruhi identitas dan juga cara industri kerja pada saat itu. Dapat dilihat dengan poin pertama, yaitu kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, industri menginginkan produksi ataupun distribusi dan pemasaran itu bekerja secara baik dan juga efektif. Dengan adanya teknologi komunikasi yang berkembang, itu memungkinkan komunikasi menjadi lebih efisien dengan khalayak yang lebih besar dan juga lebih spesifik tentang bagaimana permasalahan terjadi pada lingkungan tersebut. Selanjutnya yang kedua itu adalah pertumbuhan kelas menengah, yang dimana kelas menengah semakin berkembang dan berpendidik lebih baik, membutuhkan informasi lebih banyak, dan kualitas orang-orang pada kelas menengah ini sudah dapat dikatakan kualitasnya menjadi lebih baik. Karena individu-individu pada kelas menengah ini sudah mengetahui bagaimana permasalahannya dan juga mereka mulai beradaptasi tentang public relation atau hubungan masyarakat. Jadi mereka bisa menyelesaikan masalahnya itu bisa secara sendiri ataupun menggunakan hubungan masyarakat atau public relation untuk menyelesaikan suatu masalah. Terus yang ketiga atau yang terakhir itu adalah pertumbuhan organisasi, yang dimana dengan berkembangnya bisnis ataupun kebutuhan organisasi, pemerintah pada pasca Perang Dunia Kedua itu bisa disimpulkan bahwa dengan melihat pada zaman dahulu itu organisasi-organisasi itu mulai berkembang, dan juga tentunya dengan ada perkembangan organisasi pasti ada konflik. Nah, dengan adanya hubungan masyarakat pada saat itu, hubungan masyarakat itu bisa mengetahui ataupun menjadi belajar dari pengalaman-pengalaman yang mereka untuk menyelesaikan masalah. Maka dari itu, dari pengalaman itu membentuk karakter humas itu bisa berhasil. Dan juga masyarakat menjadi lebih penasaran dan curiga terhadap kekuatan-kekuatan yang tampak mempengaruhi seluruh aspek kehidupan mereka. Dan juga public relation itu berperan dalam menjembatani kesenjangan, karena kesenjangan pada saat sekarang ataupun pada saat dulu itu sangat besar sekali terjadi. Maka dari itu PR itu sangat dibutuhkan. Dan juga dengan menyediakan komunikasi jelas dan membangun kepercayaan antar public relation dan juga publik yang ada. Jadi di sini ada hubungan masyarakat dengan audiensnya. Pasti setiap hari kita terpapar oleh informasi dari hubungan masyarakat ini. Dan humas ini lebih kita sering kenal sebagai seorang PR. Dan PR ini tentunya memiliki peran penting dalam menjaga hubungan antar klien atau audiensnya. Tujuannya untuk membangun rasa kepercayaan ataupun citra yang baik terhadap suatu perusahaan. Lalu video di berita lokal, cerita online itu berasal dari siaran pers PR. Nah, ya, lama. Gak apa, nanti dikat aja, lanjut. Kamu pegang HP-mu nggak mau? Lanjut kah? Lanjut nggak? Iya udah. Bisa. Nanti dikat sama yang cut. Media yang terdiri dari Ulang dari awal. Ronde. Oke, selanjutnya ada hubungan masyarakat dengan audiensnya. Jadi semua orang ini pasti pernah mengonsumsi dan terpapar oleh pesan-pesan hubungan masyarakat. Dan humas ini atau yang lebih kita sering kenal yaitu PR itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga hubungan antar klien dan juga membangun kepercayaan ataupun citra yang baik. Selain itu juga video di berita lokal, cerita online ini berasal dari siaran pers PR. Nah, media yang terdiri dari dua bagian yaitu konten dan iklan ini merupakan sesuatu yang disediakan oleh PR. Dan PR ini berinteraksi dengan 7 kelompok publik, yaitu ada karyawan, pemegang saham, komunitas, media, pemerintah, komunitas investasi, dan pelanggan. Untuk karyawan ini merupakan inti dari organisasi dan juga bisa dikatakan sebagai sumber kehidupan. Humas yang baik dimulai dari internal dengan memberi informasi kepada karyawan agar karyawan tetap terinformasi dan merasa terlibat. Mengadakan acara sosial seperti pesta atau kegiatan tim untuk meningkatkan hubungan antar karyawan dan memberikan penghargaan dan pengakuan kepada karyawan atas kerja keras yang selama ini mereka sudah lakukan. Lalu pemegang saham itu keluarga dari perusahaan dan dukungan mereka sangat penting untuk berjalannya bisnis secara lancar gitu. Jadi dengan melaporkan
laporan tahunan dan diadakan rapat pemegang saham bisa memberikan rasa keterlibatan dalam perkembangan perusahaan. Terus selanjutnya juga ada komunitas. Komunitas ini pastinya di perusahaan ini, di sekitar perusahaan ini pasti ada komunitas gitu, dan dengan menjaga sopan santun, bersikap baik merupakan hal yang bagus untuk perusahaan. Selain itu juga dengan mengadakan pertemuan atau mungkin acara keselamatan yang makanya diadakan oleh perusahaan dapat memperkuat hubungan antar organisasi dengan komunitas atau antar perusahaan dengan komunitas. Selanjutnya ada media itu. Tanpa adanya hubungan baik dengan media, maka komunikasi dengan publik tidak bisa terjadi gitu. Jadi dengan mengirimkan caranya itu dengan mengirimkan paket pers, memberikan pengarahan dan memfasilitasi akses ke pembuat berita mampu membuat hubungan yang baik. Terus pemerintah, nah pemerintah ini sebagai wakil dari suara rakyat gitu, dan hal tersebut sangat penting untuk suatu perusahaan ataupun organisasinya. Lalu ada komunitas investasi itu jadi ini itu merupakan ada di bawah pengawasan dari para investor yang menaruh uang mereka atau juga yang memberikan rekomendasi investasi gitu. Selanjutnya pelanggan. Pelanggan ini orang-orang yang membeli produk perusahaan dan pendapatan dari pelanggan digunakan untuk menjalankan perusahaan. Gitu. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dan struktur industri hubungan masyarakat. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu ada sekitar 275.000 orang di Amerika Serikat ini bekerja di bidang hubungan masyarakat. Dan setiap perusahaan atau organisasi besar di Amerika Serikat ini memiliki departemen hubungan masyarakat yang diantaranya mempunyai karyawan hingga 400 orang. Lalu selanjutnya terdapat 45.364 firma hubungan masyarakat di Amerika Serikat yang terbesar mempekerjakan hingga 2.000 orang atau setara dengan 2.000 orang. Lalu perusahaan yang poin ketiga, perusahaan di Amerika Serikat ini menghasilkan pendapatan sebesar 14,5 miliar dolar pada tahun 2020 atau setara dengan kalau dirupiahkan sekitar 203 triliun. Lalu yang keempat ini, firma PR ini menawarkan berbagai macam layanan seperti pemantauan komentar web hingga pembuatan rilis berita video. Nah, banyak perusahaan juga menambahkan biaya tambahan sebesar 17,65% untuk penanganan percetakan, penelitian, dan fotografi. Oke, jadi selanjutnya itu ada kegiatan humas. Nah, terlepas dari cara perusahaan menagih kliennya, mereka memperoleh bayaran dengan menawarkan beberapa kegiatan atau layanan. Di antaranya yang pertama itu adalah community relations atau hubungan masyarakat. Nah, jadi community relations merupakan salah satu kegiatan dalam bidang humas yang berfokus pada interaksi dengan komunitas di mana organisasi tersebut beroperasi atau memiliki dampak. Nah, ini melibatkan upaya untuk membangun hubungan yang positif, memahami kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat setempat, serta berpartisipasi dalam kegiatan yang memperkuat ikatan antara organisasi dan komunitas tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, memperkuat reputasi organisasi, dan memastikan dukungan dari masyarakat yang terpengaruh oleh keberadaan atau kegiatan organisasi. Misalnya, sebuah perusahaan teknologi besar berencana untuk membangun pabrik baru di suatu daerah. Nah, sebelum memulai konstruksi, perusahaan tersebut berkomunikasi secara aktif dengan penduduk setempat dan memangku kepentingan lainnya. Mereka mendengarkan kekhawatiran masyarakat tentang dampak lingkungan, peningkatan lalu lintas, dan kebutuhan akan lapangan kerja. Perusahaan tersebut kemudian mengadakan pertemuan komunitas untuk memberikan informasi tentang rencana mereka dan mendengarkan masukan dari masyarakat. Selain itu, mereka berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat serta menyumbangkan dana untuk proyek-proyek pembangunan komunitas. Nah, melalui upaya-upaya ini, perusahaan tersebut membangun hubungan yang kuat dengan komunitas lokal dan memastikan dukungan untuk rencana pembangunan pabrik mereka. Next. Selanjutnya itu kegiatan humas yang dinamakan konseling atau penyuluhan. Nah, jadi konseling atau penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi, nasihat, atau bimbingan kepada berbagai pihak terkait dengan tujuan meningkatkan pemahaman, memperbaiki hubungan, atau mengatasi masalah komunikasi. Nah, konseling itu bisa meliputi berbagai hal seperti memberikan informasi kepada karyawan tentang kebijakan perusahaan, memberikan nasihat kepada manajemen tentang strategi
strategi komunikasi dengan masyarakat atau memberikan bimbingan kepada konsumen tentang produk atau layanan yang ditawarkan oleh organisasi. Jadi tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh organisasi dapat dipahami dengan baik dan hubungan antara organisasi dengan publiknya tetap harmonis. Next. Oke, kegiatan humas selanjutnya itu ada development atau fundraising atau disebut dengan pengembangan atau penggalangan dana. Jadi pengembangan atau penggalangan dana adalah proses di mana organisasi, baik itu bisnis atau nirlaba, mencari dan mengumpulkan dana atau sumber daya lainnya untuk mendukung kegiatan, program, atau proyek tertentu. Nah, ini bisa melibatkan berbagai metode seperti mengadakan acara penggalangan dana, mengajukan proposal kepada donor potensial, atau melakukan kampanye online. Nah, di sini penggalangan dana itu melibatkan berbagai kegiatan, komunikasi, dan hubungan masyarakat untuk mendukung upaya tersebut. Yang pertama itu ada membangun hubungan dengan donor potensial. Jadi humas bertanggung jawab untuk menjalin dan memelihara hubungan dengan individu, perusahaan, atau organisasi yang berpotensi menyumbangkan dana. Jadi ini melibatkan komunikasi reguler, baik melalui surat, email, atau pertemuan langsung untuk menjelaskan visi misi dan kegiatan organisasi serta mengajukan permohonan dukungan keuangan. Yang kedua itu ada mengkomunikasikan kebutuhan dan dampak. Jadi humas bertanggung jawab untuk menyampaikan dengan jelas dan meyakinkan tentang kebutuhan organisasi dan dampak yang akan dicapai melalui dana yang terkumpul. Nah, ini melibatkan pembuatan materi promosi seperti brosur, presentasi, atau video yang mengilustrasikan program atau proyek yang didukung oleh dana tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada mengorganisir acara penggalangan dana. Jadi humas dapat merencanakan dan melaksanakan acara-acara khusus seperti gala dinner yang bertujuan untuk mengumpulkan dana sambil meningkatkan kesadaran tentang organisasi dan tujuannya. Lalu yang terakhir itu ada mengelola hubungan dengan pihak donor. Setelah dana terkumpul, humas bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan donor, termasuk memberikan laporan tentang penggunaan dana, mengucapkan terima kasih secara teratur, dan melibatkan mereka dalam kegiatan atau acara organisasi. Jadi, secara keseluruhan, penggalangan dana merupakan bagian penting dari aktivitas humas yang membantu organisasi memperoleh dukungan keuangan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mereka. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan kegiatan humas selanjutnya itu employee relation. Itu dapat diartikan sebagai sekelompok karyawan atau anggota yang sedang bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam bentuk employee relation ini dapat menciptakan hubungan yang baik di antara pimpinan dengan karyawan perusahaan serta dapat memotivasi para karyawannya. Diharapkan melalui hubungan ini karyawan tuh dapat merasa lebih dihargai dan lebih diperhatikan oleh pihak pimpinan perusahaan. Terus ada tujuan dari kegiatan komunikasi hubungan karyawan atau anggota ini. Yang pertama, sebagai sarana terciptanya komunikasi secara timbal balik yang dipergunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, untuk mengurangi kesalahpahaman atau hambatan komunikasi yang kemungkinan akan terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, sebagai sarana atau alat komunikasi dalam upaya untuk menjelaskan mengenai kebijakan peraturan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang keempat, sebagai media komunikasi bagi pihak karyawan untuk menyampaikan informasi atau laporan kepada pimpinan. Dan terakhir, perusahaan dapat berkembang dengan baik kalau ada dukungan dan partisipasi dari karyawan itu sendiri. Next. Oke, selanjutnya ada financial relation. Itu dimana pengertiannya seni ilmu untuk melindungi reputasi dan harga saham perusahaan keuangan dengan cara melakukan peningkatan komunikasi untuk membangun, memelihara hubungan yang baik di antara perusahaan, pemilik investor dan pemegang sahamnya, serta komunitas keuangan kayak bank. Terus yang terakhir masyarakat. Hubungan keuangan ini sangat penting dalam suatu perusahaan, di antara lain yang pertama untuk menjaga kepercayaan. Dalam industri keuangan, kepercayaan itu salah satu elemen penting untuk membangun dan memelihara kepercayaan di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, saat terjadi manajemen krisis, kalau misalnya krisis bencana
bencana krisis terjadi, hubungan masyarakat keuangan ini dapat membantu perusahaan untuk mengembalikan kondisi seperti semula. Yang terakhir, untuk menarik investor. Keuangan itu dapat menjadi jembatan untuk mengkomunikasikan kayak kinerja keuangan perusahaan kita tuh kayak apa, terus strategi bisnis, sehingga itu dapat menarik investor untuk datang ke dalam perusahaan kita. Next, selanjutnya ada government affairs atau urusan pemerintahan. Itu jenis hubungan masyarakat yang berhubungan dengan bagaimana suatu organisasi itu berinteraksi dengan pemerintah, regulator pemerintah, dan badan legislatif. Dikarenakan perusahaan tuh gak pernah lepas dari adanya kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah, makanya government relation ini sangat dibutuhkan untuk memudahkan perusahaan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah supaya perusahaan tuh gak melanggar hukum atau melanggar aturan. Hubungan yang baik dengan pemerintah juga dapat mempermudah perusahaan apabila perusahaan sedang mengalami masalah. Contoh kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan government affairs ini, yang pertama melakukan lobby atau lobbying, itu dimana kepada pejabat pemerintah itu seperti menyampaikan kepentingan perusahaan atau organisasi. Yang kedua, memantau peraturan dan perundang-undangan yang sedang dibahas. Yang ketiga, memberikan informasi dan edukasi kepada pemerintah mengenai suatu kebijakan tertentu. Yang keempat, membangun hubungan yang baik dengan pejabat dan pembuat kebijakan. Yang terakhir, berpartisipasi dalam konsultasi publik yang diadakan oleh pemerintah. Lanjut lagi, yaitu tentang hubungan industri atau industry relation, yang dimana perusahaan itu harus berinteraksi tidak hanya dengan pelanggan dan pemegang saham, tapi juga dengan perusahaan lain dalam bidang usahanya, baik pesaing maupun pemasok. Artinya interaksi dengan pelanggan dan pemegang saham. Pelanggan itu perusahaan perlu menjaga hubungan baik dengan pelanggan untuk mempertahankan loyalitas dan memperluas basis pelanggan. Hal ini bisa dilakukan melalui pelayanan yang baik, inovasi produk, dan strategi pemasaran yang efektif. Lalu untuk yang pemegang saham itu, pemegang saham menginginkan nilai investasi mereka itu meningkat. Jadi perusahaan harus transparan dalam komunikasi keuangan dan strategi bisnis mereka untuk memastikan kepercayaan dan dukungan dari pemegang saham. Lalu ada interaksi dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Istilahnya ada pesaing sama pemasok. Jadi yang pertama yang pesaing itu meskipun bersaing, sebuah perusahaan dalam industri yang sama sering kali bekerjasama dalam isu seperti pengembangan standar industri, riset bersama, atau melakukan sebuah kampanye kesadaran publik. Misalnya nih, perusahaan teknologi mungkin bekerjasama dalam mengembangkan standar keamanan yang cyber. Lalu pemasok itu artinya hubungan dengan pemasok sangatlah penting untuk memastikan rantai pasokan yang stabil dan efisien. Kerjasama yang baik dengan pemasok dapat mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas produk. Lanjut. Oke, selanjutnya ada manajemen masalah atau manajemen isu. Manajemen isu sendiri seringkali dilakukan oleh organisasi untuk mempengaruhi opini publik terkait isu yang lebih besar, yang pada akhirnya akan mempengaruhi aksi mereka atau kinerja mereka. Selain dari sekedar memperbaiki citra mereka sendiri, ada beberapa komponen utama nih dalam manajemen masalah, manajemen isu ini. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Itu tentang mengenal dan memahami masalah yang muncul atau yang sudah ada yang mungkin mempengaruhi organisasi. Lalu ada juga pemantauan isu. Pemantauan isu ini mencermati bagaimana isu-isu ini berkembang dalam tanggapan masyarakat terhadapnya. Oke. Lanjut, yang ketiga itu menganalisis masalah. Jadi menganalisis masalah itu menilai dampak potensial dari masalah ini terhadap organisasi dan pemangku kepentingan atau anggotanya, pemangku kepentingannya. Lalu yang keempat itu ada perencanaan strategis.
Perencanaan strategis ini mengembangkan strategi dan rencana aksi untuk mengatasi dan mengaruhi sebuah masalah. Oke. Yang terakhir, mengkomunikasikan. Jadi mengkomunikasikan itu menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk membentuk persepsi dan opini masyarakat mengenai suatu permasalahan. Dengan demikian, manajemen isu ini berfokus pada penggunaan strategi komunikasi yang komprehensif untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu yang dapat mempengaruhi operasional organisasi di masa yang datang. Lanjut, ada hubungan media atau media relation. Jadi, seiring dengan bertambahnya jumlah media dan kemajuan teknologi yang meningkat dan atau efektivitas dalam berhubungan dengan media tersebut, itu artinya kayak pertama, klien itu memerlukan bantuan dalam memahami berbagai media. Medianya itu seperti apa sih? Seperti media cetak, lalu itu kayak koran, terus majalah, gitu. Terus situs berita online atau media sosial. Terus ada juga mempersiapkan dan mengatur materi untuk media tersebut. Jadi istilahnya kayak untuk menyiapkan konten yang sesuai dengan standar media yang dituju. Terakhir itu juga ada menetapkan sebuah materi. Nah, menetapkan sebuah materi itu agar pesan dapat mencapai audiens yang diinginkan, misalnya remaja, tua atau sebagainya. Selain itu, di media relation ini, hubungan media mengharuskan praktisi itu hubungan masyarakat menjaga hubungan baik dengan para profesional di bidang media, seperti hubungan baik antara jurnalis dan editor yang dapat memudahkan proses penempatan materi dan meningkatkan peluang liputan yang positif. Lalu ada memahami tenggat waktu, artinya setiap media itu memiliki jadwal dan tenggat waktu yang berbeda tentunya. Nah, praktisi ini PR harus memahami dan menghormati batasan ini agar tidak mengganggu pekerjaan sang jurnalis maupun editor. Lalu, dengan pemahaman ini itu membantu dalam mengatur waktu pengiriman materi agar sesuai dengan siklus berita dan kanal lainnya. Serta yang terakhir itu mendapatkan kepercayaan mereka, yang berarti kepercayaan adalah elemen atau kunci dalam hubungan media ini, media relation ini. Jadi seorang praktisi PR itu harus berupaya membangun reputasi sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, yang ini melibatkan transparansi, terus juga kejujuran dan konsistensi. Nah, dalam berhubungan dengan media. Ya, selanjutnya ada komunikasi masyarakat atau yang kita biasa kenal sebagai marketing communication. Jadi hal itu berkaitan dengan variasi aktivitas yang mencakup promosi produk, layanan atau ide. Kegiatan ini dapat berupa produksi iklan, desain kemasan, ataupun tampilan tempat penjualan. Jadi periklanan ini menjadi fungsi hubungan masyarakat ketika tujuannya adalah untuk memotivasi tindakan. Periklanan juga merupakan komunikasi terkontrol dan cenderung intens muncul dalam media-media tertentu. Jadi periklanan dan hubungan masyarakat itu saat ini bersifat gelombang tinggi karena sebagian biro iklan besar memiliki divisi hubungan masyarakat sendiri dan sebagian biro humas besar yang memproduksi media hubungan. Next. Selanjutnya ada hubungan minoritas atau masalah multikultur. Ini merupakan kegiatan urusan masyarakat yang diarahkan pada ras dan etnis minoritas tertentu dalam pekerjaan umum. Bahwa kalangan minoritas itu seringkali menjadi topik perbincangan ataupun suatu tahu bagi seluruh media. Seperti contohnya saat munculnya Black Lives Matter atau akibat terbunuhnya George Floyd, itu kan membuat gempar hampir seluruh masyarakat di dunia. Dan hal ini mengubah pandangan banyak orang, mempengaruhi banyak orang, khususnya karena apa yang disajikan oleh media itu umumnya tersebar dan berkembang sangat pesat di dalamnya. Next. Selanjutnya ada urusan publik. Urusan publik ini merupakan fungsi hubungan masyarakat yang mencakup interaksi pejabat dan pemimpin dari berbagai pusat kekuasaan. Jadi pejabat masyarakat itu maupun pemerintahan kemungkinan besar menjadi sasaran dalam pembentukan dari hubungan masyarakat.
Next. Selanjutnya ada acara khusus dan partisipasi publik. Jadi public relation itu dapat digunakan sebagai stimulus minat terhadap suatu organisasi, individu, ataupun produk melalui peristiwa berencana dan terfokus. Kegiatan ini diatur untuk memenuhi kebutuhan interaksi antara organisasi dan publik sendiri. Next. Terakhir ada riset. Jadi organisasi ini memang sudah sepatutnya melakukan riset untuk menentukan sikap dan perilaku berbagai publik dalam melaksanakan ataupun merancang suatu kegiatan. Nah, kegiatan yang dirancang ini nantinya diharapkan dapat membawa perubahan ataupun berpengaruh pada sikap dan perilaku publik. Oke, selanjutnya ini ada organisasi operasi hubungan masyarakat terdiri dari 4. Yang nomor 1 adalah CEO. CEO ini bisa dibilang seperti bos atau bahkan yang mempunyai organisasi PR tersebut. Nah, ini tugasnya itu bekerja secara sendiri. Jadi bisa dibilang kan dia bos, dia bisa bekerja secara sendirian gitu, atau bahkan dia bisa bersama dengan staf dan juga karyawannya yang lain untuk menetapkan kebijakan dan bertindak sebagai juru bicara. Yang kedua ada account eksekutif atau executive account. Yang biasanya kita yang masuk ke dalam sini itu sebagai penasihat kepada klien, mengidentifikasi masalah dan juga situasi. Jadi kalau misalnya dalam sistem kekerajaan, yaitu kayak penasihat raja namanya itu. Yang ketiga itu spesialis kreatif. Nah, ini tugasnya itu menciptakan citra publik dan juga dia memasarkan citra publik itu agar organisasi PR ini terlihat baik begitu di mata masyarakat. Nah, yang keempat spesialisasi media. Nah, ini tugasnya itu kayak dia sebagai fotografer, desainer, dia membuat bisa membuat presentasi, membuat konten. Agar apa? Agar organisasi PR ini dapat terlihat lebih baik oleh orang-orang gitu. Lanjut. Nah, tinggal sekarang tren dan konvergensi dalam hubungan masyarakat. Nah, ini teknologi digital, internet, web, dan media sosial membuka hubungan antara media dan khalayaknya. Yang artinya itu kita maksud dari kata-kata tadi itu terdapat keterbukaan informasi yang dimana teknologi ini memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dengan cepat, akses yang sangat luas, sehingga halayak dapat mendapatkan akses berita dan informasi secara real time tanpa terikat dengan dimensi ruang dan waktu. Kalau dulu kan di mana kita mendapat berita kita harus menunggu dari koran gitu kan, kayak misalnya di pinggir jalan misal koran kita naik mobil di jalan-jalan gitu kan. Dan yang kedua ini ada interaktivitas. Teknologi digital dan internet memungkinkan halayak untuk berpartisipasi aktif dalam komunikasi melalui interaksi online. Nah, kalau dulu kan misalnya kita mau ketemu nih sama Jacob, kita harus kirim surat dulu ke Jacob, dan itu pasti nunggunya lama. Tapi nganter sampai terimanya pasti ada jeda seminggu. Kalau sekarang tinggal Jacob main yuk gitu, selesai. Dan kemudian lanjut perubahan peran halayak. Nah, ini teknologi digital dan internet mengubah peran halayak dari hanya konsumen informasi menjadi pengguna yang aktif dan berpartisipasi dalam proses komunikasi. Berarti ini dapat diartikan kalau misalnya halayak itu juga dapat menjadi produsen komunikasi, tidak cuma kita mengambil informasi dari orang lain. Itu. Oke, terima kasih. Dan ini masih ada sedikit lagi. Nah, dalam konteks ini, apa yang dihujat komunikasi itu cuma satu arah dari produsen ke konsumen atau dari produsen konten ke penonton. Dan ini semakin berubah menjadi dialog. Kayak tadi kan, misalnya kayak dari penjual peran itu kan dari produsen diantarin ke penjual peran. Nah, kita sebagai konsumen kita terima awal itu. Kalau misalnya sekarang menjadi dialog, kita bisa langsung berbicara langsung dengan orang-orang tersebut. Nah, hubungan masyarakat modern yang didasarkan pada arus komunikasi dua arah juga terpengaruh oleh perubahan signifikan dari teknologi digital. Terima kasih. Globalisasi, konsentrasi, dan spesialisasi. Pada industri media yang sekarang ini, globalisasi dan konsentrasi sudah mempengaruhi hubungan masyarakat dalam bentuk kepemilikan asing, jangkauan perusahaan ke luar negeri, dan penggabungan beberapa perusahaan kepada perusahaan yang lebih besar. Contohnya, 4 dari organisasi pemasaran terbesar di dunia mempunyai kepemilikan di luar Amerika Serikat. Lalu lainnya dari hubungan masyarakat adalah spesialisasi, di mana spesialisasi dapat dibentuk oleh masalah. Misalnya, dengan hubungan masyarakat lingkungan hidup akan lebih banyak menarik orang, baik aktivis lingkungan ataupun industrialis.
Hal lainnya yang kurang memenuhkan label dari spesialisasi adalah perusahaan bisa melakukan praktik hitam, yaitu di mana perusahaan bisa menggunakan setiap alat dan mengambil setiap keuntungan yang tersedia untuk mengubah kenyataan sesuai dengan keinginan klien. Ini adalah penggunaan komunikasi massa yang kurang etis dalam memberikan informasi yang salah. Misalnya dengan mempergunakan akun media palsu atau dengan memperjualkan narasi yang palsu. Oke, jadi selanjutnya itu ada kompetensi. Nah, dengan kedua untuk spesialisasi dalam hubungan masyarakat berkaitan dengan banyaknya media baru yang digunakan dalam kampanye PR atau public relation. Media iklan online dan media sosial semuanya menjadi bagian penting dari strategi komunikasi. Nah, dengan semakin kompleksnya media ini dibutuhkan profesional dengan keterampilan khusus, sehingga industri PR itu merespons konvergensi media dengan menciptakan strategi komunikasi terpadu atau integrated marketing communication. Nah, ini menggabungkan fungsi PR, pemasaran, periklanan, dan promosi ke dalam kampanye komunikasi yang selaras, baik di internet maupun di media tradisional. Tujuannya adalah memberikan kontrol yang lebih besar pada klien atas pesan yang disampaikan dan cara pesan itu ditafsirkan dalam lingkungan media yang beragam. Namun, internet juga memberikan kesempatan bagi publik untuk menantang upaya PR. Internet digunakan untuk mengorganisir protes dan boykot seperti yang dilakukan oleh United Students Against Sweatshop untuk memperbaiki kondisi kerja di pabrik-pabrik di luar negeri. Nah, PR itu merespons dengan strategi IMC, pemantauan web internal, dan perusahaan khusus seperti Keywatch untuk memantau dan menanggapi preferensi negatif di internet. Nah, selanjutnya itu ada ponsel cerdas, tablet, dan juga situs jaring sosial. Ponsel cerdas dan juga tablet merupakan perangkat teknologi yang sangat berperan penting bagi perkembangan public relation, karena dengan adanya perkembangan zaman, ponsel cerdas dan juga tablet itu juga mengikuti perkembangan seiring jalannya zaman. Dan juga ponsel cerdas dan juga tablet itu merupakan perangkat teknologi yang memiliki peran penting dalam komunikasi modern dan juga industri hubungan masyarakat atau public relation. Ponsel cerdas dan juga tablet itu memungkinkan komunikasi yang instan dan juga bagaimana komunikasinya itu secara langsung antara publik dan juga organisasi. Setelah itu, poin penting mengenai penggunaan ponsel cerdas dan juga tablet merupakan bagaimana pemberdayaan terhadap konsumen yang memakai ponsel cerdas dan juga tablet. Dan juga teknologi ini memberikan konsumen kekuatan untuk mempengaruhi citra publik dari perusahaan melalui ulasan dan juga komentar yang dapat diakses oleh audiens global. Next. Nah, yang ketiga itu ada situs jaring sosial. Situs jaring sosial itu dapat dikatakan seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan juga masih banyak lagi perangkat-perangkat atau aplikasi teknologi yang sudah berkembang pada saat ini. Dan juga aplikasi ini juga memiliki peran penting dalam hubungan masyarakat dengan berbagai cara. Yang pertama ada megaphone global. Megaphone global itu dapat dikatakan sebagai jaring sosial yang memberikan megaphone gratis bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesahnya terhadap suatu instansi yang mereka anggap kurang baik untuk diri mereka sendiri. Dan juga hal ini dapat diartikan bahwa setiap pengalaman positif ataupun negatif dapat cepat menjadi viral dan juga mempengaruhi citra dan juga reputasi perusahaan secara signifikan. Terus yang kedua, kekuatan dalam proses dan juga boykot. Situs jaring sosial juga digunakan oleh kelompok-kelompok penekan ataupun aktivis untuk mengorganisasi protes dan juga boykot. Misalnya dengan contoh United States Against Kellogg's itu dari Amerika Serikat itu menggunakan internet untuk memantau kondisi kerja di luar negeri dan juga mengorganisasikan kampanye yang efektif dan juga memaksa perubahan besar seperti Nike dan juga Reebok untuk memperbaiki kondisi kerja dari mereka. Selanjutnya next. Nah, terus slide yang selanjutnya itu percaya pada hubungan masyarakat. Hal ini dapat dikatakan bagaimana secara keseluruhan membangun kepercayaan dalam hubungan masyarakat itu memerlukan komitmen terhadap transparansi itu. Transparansi itu dapat dikatakan keterbukaan dan juga kejujuran dan etika profesional dalam menjalankan suatu profesi hubungan masyarakat atau public relation. Dan juga selain itu, upaya untuk mengawasi dan juga mengatur diri sendiri dalam industri ini sangat penting untuk meningkatkan reputasi dan juga kepercayaan antara publik dan juga public relation atau hubungan masyarakat.